Alhamdulillah, kemudian pada saat ini kami dengan bangga menampilkan bahwa website tersebut telah memiliki ranking global yang sangat menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan channel Dosen Organisasi. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang langkah awal menaikkan ranking website menggunakan metode Search Engine Optimize. Tentu bagi Anda yang memiliki website atau sedang bekerja di dunia internet dengan mengandalkan website yang Anda miliki, maka perlu melakukan pengecekan tentang bagaimana kondisi website Anda, terutama bagaimana mengevaluasi ranking website tersebut. Kenapa? Kenapa website itu harus memiliki ranking website yang bagus, dan kenapa ranking web itu penting? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik bagi setiap orang, dan tentu bagi mereka yang tidak menggunakan Search Engine Optimize atau tidak mengoptimasi daripada proses pencarian daripada search engine itu sendiri, itu cenderung mengabaikan bahwa ranking website itu penting. Ternyata ranking website itu memiliki makna dan hal yang penting bagi mereka yang bergelut dalam dunia kepenulisan website atau blog, atau bagi seorang blogger. Apa kegunaan ranking web? Maka yang pertama adalah prestise. Prestise itu adalah seperti ini. Dalam kelas, sebagai seorang anak sekolah, yang keren itu yang ranking 1 atau ranking 40 dari 40 siswa. Saya kira semua akan bisa menjawab ini, bahwa mereka yang memiliki ranking 1, 2, 3, sampai 10 itu pasti percaya diri ketika mereka ditanya oleh teman-temannya. Kira-kira begitu kan? Kamu ranking berapa? Ranking 1, ya kan? Kamu ranking berapa? Ranking 2. Tapi coba kalau misalnya seandainya yang ditanya ranking 40, kamu ranking berapa? Ranking 40, ya kan? Dari berapa siswa? 40, ya kan? Menjawabnya juga menjadi ragu-ragu. Kenapa? Karena prestisenya dia tidak memiliki sebuah prestise, wibawa, gitu kan? Sehingga termasuk sama dengan website itu sendiri. Semakin bagus dia punya ranking, maka semakin memiliki prestise daripada website itu di mata orang lain, kira-kira begitu. Nah, kegunaan yang kedua adalah dolar. Jika website Anda adalah murni Search Engine Optimize dengan ranking yang baik, tentu menjadi target AdSense. Ketika saya menyebut AdSense, berarti Anda juga sudah paham bahwa AdSense itu adalah merupakan target bagi mereka yang bermain SEO untuk mendapatkan uang dari internet dengan menggunakan atau memanfaatkan tulisan-tulisan mereka yang mantap tersebut, dan itu akan diatur oleh Google itu sendiri. Tentu bagi Anda yang sebenarnya selama ini mengalami masalah dalam AdSense tersebut, maka kembalilah untuk kemudian mencoba untuk bermain SEO. Harga diri. Nah, ini yang penting juga, agar owner dan manajemen website tidak mengalami harga diri rendah karena ranking website yang jeblok. Saya adalah merupakan pemilik dari website beritaku.id. Website dibuat pada tahun 2018. Awalnya website itu adalah memiliki gaya penulisan news atau berita. Kemudian masuk pada tahun 2019, kita terlena dengan metode dan gaya penulisan berita, dan akhirnya melupakan daripada bagaimana kita masuk dalam proses berkompetisi dengan mencari atau menemukan ranking terbaik. Kami sempat sampai jatuh pada urutan 8 juta dalam ranking Alexa secara global. Namun pada akhir tahun 2021 ini, setelah kami melakukan perbaikan kurang lebih 2 tahun, karena kami mencoba untuk memperbaikinya itu
selama akhir 2019 sebelum Covid melanda. Alhamdulillah, kemudian pada saat ini kami dengan bangga menampilkan bahwa website tersebut telah memiliki ranking global yang sangat menyenangkan. Ini ranking dari beritaku.id secara global, yakni 391.681, dan ranking secara nasional untuk Indonesia adalah 5.587. Tentu ranking ini adalah belumlah ranking dengan 5 digit, karena masih berada pada angka 6 digit gitu kan. Maksudnya kita sementara menarget untuk bagaimana masuk di ranking 99.000 secara global. Tentu ini membutuhkan waktu yang cukup. Meskipun demikian, kami sudah merasa cukup senang, makanya kami membuat konten ini untuk berbagi dengan kawan-kawan yang memiliki aktivitas juga sebagai seorang penulis dan pengendali website. Dan pada akhir 2021, tepatnya pada tanggal 12 Desember ini, kami sudah mencapai ranking 391.681, dan kami mengharapkan doa daripada seluruh penonton. Mudah-mudahan kami bisa mencapai ranking lebih bagus lagi pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya adalah fasilitas kerjasama. Pada beberapa perusahaan mempersyaratkan ranking website untuk melakukan kerjasama. Apalagi kalau misalnya hotel, biasanya dalam melakukan kerjasama untuk sebuah website, biasanya mereka meminta untuk mempertanyakan berapa ranking secara global website Anda, kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa pada kenyataannya banyak website yang kemudian tidak memiliki ranking yang bagus, dan tentu kalau dia memiliki ranking yang kurang bagus, itu akan berisiko kurang yang menjadi pengunjung website tersebut, dan selanjutnya adalah kurang juga yang mengklik daripada sponsor ketika mereka memasang iklan atau banner pada website tersebut. Maka itulah empat kegunaan daripada ranking website secara global maupun secara nasional. Nah, apa langkah awal menaikkan ranking? Ini saya kira penting. Langkah awal untuk menaikkan ranking website yang kita miliki harus berbeda dari yang lain. Ini adalah merupakan hukum mutlak bahwa untuk menaikkan ranking maka tampillah secara berbeda. Maksudnya Google, Bing, Yahoo atau apapun itu sebagai search engine dengan algoritma tersendiri memiliki perayapan atau crawl mereka senantiasa mendatangi website yang kita miliki. Jadi setiap waktu mereka datang untuk melihat website kita kalau kita mendaftarkan kita punya website ke search engine optimize mereka, Google search mereka gitu kan. Jadi harus kita mengetahui bahwa ketika kita mau menguji kita punya ranking website, maka langkah awalnya adalah harus masuk pada Google Search Console ataupun kemudian di Bing webmaster mereka dan sebagainya, mendaftarkan kita punya website ke search engine yang ada. Search engine yang ada ini adalah fasilitas seperti di Google, Bing, dan Yahoo itu sendiri. Dengan demikian, dengan kita mendaftar, maka kita bersedia untuk didatangi setiap waktu kita punya website, ya kan? Untuk mengevaluasi tentunya. Kedatangan mereka itu adalah merekam semua data website tersebut dan menyimpulkan bahwa website kita unik atau sama dengan website orang lain. Nah, apakah kita unik atau berbeda, ataukah kemudian ternyata memiliki persamaan-persamaan dengan website orang lain? Tentunya ini penting.
Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui, karena pada kenyataannya orang yang banyak membuat website itu kira-kira begini dia tanggapannya. Saya mau membuat website karena saya mau menulis berita. Ya kan, berarti dia adalah news. News contohnya seperti Republika, Detik, Merdeka, dan lain sebagainya. Mereka adalah memiliki liputan news, tapi perlu disadari bahwa ternyata mereka di samping mereka news, mereka juga membuat beberapa tulisan-tulisan yang search engine optimize. Bola.com yang sebenarnya kalau kita melihat daripada domainnya itu kan sebenarnya website bola. Tapi kenapa dia menulis tentang 25 nama nabi beserta kisah-kisahnya? Ya kan? Jadi coba kita buka ini. Ini kalau kita perhatikan, tabloid bola ini adalah dia sebenarnya banyak menulis tentang berita bola. Kan kira-kira begitu. Tapi kenapa kemudian sekarang mencoba untuk menulis tentang urutan lengkap nabi? Itu karena mereka memahami bahwa mereka memerlukan sebuah tulisan yang search engine optimize, dan itu adalah mereka berhak untuk melakukan itu. Padahal kalau kita melihat mereka punya menu itu Piala AFF, Liga 1, Indonesia, Inggris, ini pasti semua berisi tentang berita-berita bola semua ini. Ya kan? Ini semua berisi tentang berita bola. Tetapi yang terjadi adalah mereka menyisipkan beberapa artikel yang dimana artikel itu cukup jauh dari dunia bola. Apa itu? 25 nama nabi beserta kisah-kisahnya. Seperti contoh ini. Nah, seperti contoh tentang bola.com tadi, bagaimana bisa dia masuk dalam urutan ke-6 pencarian? Seharusnya kan website-website yang domain Islamik yang harusnya memiliki ranking atau pada halaman 1 pencarian Google yang menempati posisi itu. Ternyata kan tidak demikian. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam proses pencarian tersebut Google menemukan bahwa tulisan yang ada pada bola.com tentang 25 nabi tersebut adalah unik, dan itu pasti unik. Percayalah bahwa tulisannya itu adalah tulisan, bukan tulisan milik orang lain. Gimana cara tampil beda? Ya kan? Kan tadi ini kita bahasannya adalah bagaimana menaikkan langkah awal menaikkan ranking adalah harus berbeda dari yang lain. Nah, gimana cara tampil beda? Saya kira sangat simpel. Dalam sebuah pertemuan semua disyaratkan memakai baju putih, akan tetapi Anda datang memakai baju hitam. Apa yang terjadi? Anda dikenal beda dari yang lain. Seperti itulah kira-kira bayangannya. Artinya apa? Bagaimanapun bentuknya orang lain, maka Anda harus berbeda dari orang lain. Anda harus memiliki ciri khas tersendiri. Maka langkah awalnya perbaiki niat. Niat itu adalah membuat website ini karena ikut-ikutan atau mau mendapatkan uang. Semua terserah kepada Anda. Tapi apapun itu, semua poros termasuk berhubungan dengan meningkatkan daripada AdSense harus mulai memperbaiki niat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut niatnya seperti apa. Kemudian dalam membuat website harus memulai dari awal. Maksudnya adalah jika selama ini Anda kemudian banyak mengcopy paste daripada tulisan orang lain, sebaiknya Anda harus mengevaluasi kembali bahwa itu adalah sebuah langkah yang keliru. Anda memulai dari awal adalah ketika membuat website memang masih baru, seperti saya kemudian memulai dengan membuat website pada tahun 2018, itu memang benar-benar baru kita lakukan perbaikan itu di akhir 2019. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun barulah kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan, dan kami menganggap bahwa seluruh postingan yang ada pada tahun 2018-2019 awal sampai bulan November 2019 kami anggap itu adalah sebuah postingan yang menganggapnya bahwa itu tidak ada itu postingan. Maka kami menganggap baru memulai pada tahun 2020 itu sendiri. Kemudian tampil berbeda, ini penting, tampil berbeda. Jadi buat tulisan menjadi berbeda dengan orang lain. Tapi berbeda itu tidak boleh berbeda kemudian melanggar daripada etika moral ataupun etika hukum, terutama etika agama. Kemudian sistematis itu adalah dalam menulis. Jadi
harus menyesuaikan daripada visi misi sebuah website. Tidak boleh menulis itu karena melihat orang lain. Jadi harus sistematis. Misalnya kita punya website itu adalah tentang apa misalnya awalnya. Nah, tadi yang saya jelaskan tentang bola, kan pasti pertanyaannya, kan bola itu kan bahasannya adalah tentang permainan bola. Kenapa dia misalnya membahas tentang 25 nabi dan rasul? Dia kan tidak sistematis. Oh, tidak begitu. 25 nama nabi dan rasul ini adalah bukan satu-satunya artikel yang bernuansa Islamik. Percaya saja, meskipun saya tidak membuka secara lengkap daripada tulisan-tulisan artikel yang ada pada bola itu, tapi kami percaya bahwa tulisan 25 kisah nabi itu adalah bukan tulisan tunggal satu-satunya yang ada pada domain atau website domain bola itu. Pasti ada tulisan lain yang juga bernuansa Islami dengan bentuk tulisan yang berbeda. Mereka secara sistematis menulis tulisan-tulisan itu, sehingga kemudian menghasilkan mereka punya tulisan itu bisa masuk pada halaman 1 di pencarian Google. Kemudian sustainable. Sustainable itu adalah harus menulis itu rutin terbitannya. Misalnya terbit setiap hari Jumat misalnya, atau hari Senin Jumat, atau terbit setiap hari, atau terbit setiap 10 hari. Yang jelas sustainable. Tidak boleh satu hari terbit 7 tahun menghilang. Iya, 7 tahun kan sudah habis itu kalau 7 tahun gitu kan. Jadi harus sustainable, harus secara berkesinambungan. Jadi buat pola agar kita memiliki postingan yang secara berurutan dan rutin ya. Jangan suka meniru, ini penting. Jangan suka meniru. Meniru itu jangan suka meniru gaya orang lain. Misalnya ada penulis, dia gayanya bagaimana, Anda gayanya bagaimana. Tapi kemudian lebih utama daripada itu adalah jangan meniru konten orang lain. Jangan meniru itu maksudnya copy paste. Copy paste. Makanya yang membuat bermasalah daripada website yang kerjasama dengan pemerintah. Jadi kan ada banyak website itu kan yang bekerja sama itu. Website-website yang baru, karena kebetulan dia kenal dengan wali kota atau bupati misalnya, membuat kerjasama, lalu divisi humas ataupun bagian humas informasi di pemerintah daerah itu membagi daripada berita kepada seluruh media-media yang bekerja sama dengan mereka. Jadi kalau misalnya ada satu berita untuk 20 media, maka satu kali kirim, karena biasanya kan di dalam grup WhatsApp itu, grup WhatsApp gitu. Mereka mengambil semua daripada seluruh berita yang telah dikirim itu. Berarti kalau ada 20 anggota grup yang dikirimi berita, maka 20 website itulah yang kemudian mengangkat berita-berita tersebut. Apa yang terjadi? Google menemukan bahwa 20 website ini ternyata meniru satu sama lain. Begitulah cara kerja daripada Google untuk ranking. Pasti itu akan berpengaruh dengan ranking ke-20 website yang membagikan berita itu. Sehingga kerugiannya, memang keuntungannya kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah itu adalah bisa mendapatkan uang operasional, karena memang ada aturannya bahwa ada biaya publikasi. Memang demikian, bahwa bisa menggaji dan itu untuk hak-hak daripada karyawan atau jurnalis. Memang sangat bagus, tetapi dalam jangka panjang itu sangat merugikan, karena itu akan mempengaruhi daripada SEO atau ranking daripada website tersebut. Kemudian konsisten. Konsisten itu adalah dengan gaya penulisan harus konsisten. Metode penulisan harus konsisten. Judul-judul juga harus konsisten. Harus konsisten untuk terutama menulis artikel-artikel. Makanya tadi itu berhubungan dengan sustainable itu. Jika Anda tidak bisa misalnya menerbitkan tulisan setiap hari, maka buatlah tulisan per minggu. Ya kan? Jadi jangan dipaksakan bahwa karena mau rankingnya cepat naik maka dilakukan setiap hari. Maka bisa jadi hari ini bisa terbit, besok terbit, lusa terbit, tapi ternyata hari keempat, hari kelima tidak bisa terbit, sampai 1 bulan kemudian baru bisa terbit.
ya rubah saja jadwal terbitannya menjadi per bulan, kira-kira begitu, atau setiap 2 minggu misalnya. Itu tidak ada masalah. Lebih bagus kita membuat jadwal terbitan itu yang agak berjarak, tetapi hasilnya bagus, kontennya bagus, dibandingkan dengan membuat terbitan yang secara rutin tapi kontennya itu adalah tidak dievaluasi dengan baik. Kemudian langkah awal yang tidak kalah pentingnya adalah harus tahajud. Tahajud itu adalah mencoba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dalam bagaimana menaikkan ranking. Jangan mengatakan bahwa lo kok tahajud, lah iyalah, karena apapun yang kita lakukan semua harus kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun itu. Sehingga kami sarankan kalau misalnya mau memiliki ranking website yang bagus, maka sesekali atau bahkan rutinlah untuk melaksanakan sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ranking website teman-teman semua itu bisa memiliki ranking yang bagus. Jadi modal awalnya apa? Ya kan? Pasti ini pertanyaan Anda semua. Modal awalnya apa untuk meraih daripada ranking terbaik dalam pencarian versi Alexa dan sebagainya gitu kan. Ada kan sebenarnya untuk mengetahui ranking website kita ada banyak. Salah satunya adalah Alexa. Maka modal awalnya apa? Nih, jujur. Jangan menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu seperti ini. Karena mau mendapatkan ranking yang bagus, tiba-tiba Anda membaca sebuah artikel, lalu Anda duduk di depan laptop dengan klik kiri, baru di blok, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V-nya kemudian dibawa masuk ke dalam website Anda. Anda berpikir bahwa itu adalah sesuatu pekerjaan yang bagus. Lalu setelah artikel tersebut terbit, lalu kemudian Anda copy URL-nya, lalu Anda bagikan ke Facebook dan seluruh grup-grup WhatsApp yang Anda miliki. Bisa jadi orang kagum dengan tulisan tersebut karena Anda membagikan kepada mereka, tetapi belum tentu Google itu kemudian memuji daripada tulisan tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata tulisan yang Anda muat adalah tulisan yang merupakan tulisan milik orang lain. Maka buat sendiri. Sehebat apapun artikel atau website orang lain, boleh saja kita mengaguminya, tentu. Namun jangan habiskan sifat kagummu kepada mereka. Siapkanlah sebagian untuk kamu mengagumi dirimu sendiri. Maksudnya adalah, boleh kita mengagumi. Saya kagum dengan website misalnya bola, misalnya Republika misalnya, atau apapun itu. Tetapi kaguman itu kemudian saya simpan sedikit untuk saya siapkan untuk mengagumi daripada diri saya, mengagumi website saya ke depan. Meskipun sebenarnya hari ini tidak sama dengan website mereka, minimal saya bisa menyampaikan bahwa ternyata saya bisa mendapatkan ranking 390.000 sekian. Itu adalah merupakan sebuah capaian dari yang awalnya kami kerja dengan ranking 9 juta. Iya kan? Ranking 9 juta dari ranking global. Kemudian harus beda. Kenyataannya hanya ayat Al-Quran dan hadis yang tidak boleh kita rekayasa penulisannya. Selebihnya semua narasi boleh kita rubah, maka tulisan kita harus berbeda dengan orang lain. Maksudnya adalah, Anda pernah mendengar cerita tentang 4 orang buta disuruh memegang gajah. Ini sangat berhubungan dengan tampil beda ini dalam penulisan artikel. Ketika 4 orang buta ini kemudian disuruh memegang gajah, satunya memegang telinga gajah, satunya memegang belalai gajah, satunya memegang kaki gajah, satunya memegang perut gajah. Setelah itu mereka semua ditanya, yang memegang telinga, apa yang kau pegang? Bagaimana bentuk gajah? Maka kemudian dia menggambarkan bahwa bentuk gajah itu dia bulat, agak tipis, ya kan? Kemudian orang kedua ditanya, apa yang kamu rasakan dan bagaimana bentuk gajah menurutmu? Maka yang kebetulan memegang kaki itu kemudian menjelaskan bahwa gajah itu bentuknya seperti tiang, besarnya kurang lebih besar dari paha saya dan tingginya kurang lebih
100 cm atau 1 meter. Begitupun juga dengan orang buta yang lain yang memegang bagian yang lain. Apa makna daripada hal ini? Seperti itulah seharusnya kita melihat gajah. Jadi sebenarnya kalau dia penulis yang harus tampil beda, maka melihat gajah itu adalah tergantung Anda mau menjelaskan secara total daripada gajah itu, ataukah kemudian hanya sekedar melihat bagaimana bentuk ekor gajah. Itulah yang kita potret dalam penulisan-penulisan yang akan kita buat. Nah, nanti kita akan buat dalam konten video yang lain tentang bagaimana cara untuk membuat tulisan kita berbeda dalam melihat sebuah objek. Lalu berikutnya adalah sabar. Organik tidak langsung meledak dan melejit, sebab kenaikannya itu bertahap. Yang membutuhkan kesabaran adalah awal-awal maintenance website. Jadi memang ketika awal mau membuat website, apalagi kalau Anda pertama kali untuk membuat sebuah website, maka organik ya, maka memang di sini membutuhkan sekali yang namanya kesabaran. Kesabaran itu adalah kesabaran untuk melihat bagaimana hasil daripada kerja kita sebenarnya. Tapi seperti itulah organik. Organik itu tidak langsung kemudian kita mendapatkan hasil yang besar. Kenapa? Karena Google juga sangat berhati-hati untuk melihat website yang kita miliki. Meskipun sebenarnya kita buat secara jujur, secara baik dan sangat original kita punya tulisan, tentu Google juga tetap berhati-hati. Kenapa? Karena pada dasarnya Google setiap waktu dengan crawl atau perayapan yang mereka lakukan itu sementara melakukan seleksi. Jadi setiap waktu mereka datang melakukan seleksi. Seleksi maksudnya adalah melihat dan mengevaluasi konten-konten yang kita miliki. Apakah konten ini adalah merupakan konten baru? Kalaupun bukan konten baru atau kata kuncinya sama, apa yang berbeda dari yang lainnya? Nah, seperti itulah kira-kira yang sangat penting untuk kita memulai bagaimana cara menaikkan traffic, meningkatkan ranking daripada website yang kita miliki. Itu langkah awalnya. Jadi yang jelas, buat sendiri harus beda dan sabar. Dan lebih daripada itu yang menjadi utama adalah harus jujur dalam menulis artikel, harus jujur dalam menulis di website, dan tidak boleh menipu diri sendiri. Atau silakan isi kolom komentar kalau ada request tentang apa yang akan ditulis yang berhubungan dengan peningkatan traffic ataukah bagaimana cara menulis SEO yang baik di website Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.